Pemirsa, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Edward Markus Liu menggelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini diikuti oleh 19 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk dilakukan rotasi jabatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di bawah sorotan publik dan tentang komitmen reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kinerja. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BKPSDMD, Pemkab TTS menggelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat tinggi Pratama, Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Aula BKPSDMD TTS. Kegiatan strategis yang berlangsung selama 1 hari ini melibatkan 19 pejabat eselon 2 dan menjadi momentum krusial untuk mengukur sejauh mana kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kecakapan teknis para nahkoda organisasi perangkat daerah dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu usai membuka kegiatan tersebut kepada KLTV News menegaskan bahwa uji kompetensi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen objektif untuk menilai kualitas kepemimpinan birokrasi. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu membuktikan kompetensi, loyalitas, dan kinerjanya secara nyata dalam memimpin OPD masing-masing. Lebih lanjut, Bupati Edward menekankan bahwa hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam kebijakan rotasi jabatan. Karena itu, ia berharap seluruh pejabat yang mengikuti kegiatan ini dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada daerah dan masyarakat TTS. Selamat Natal untuk kita semua ya. Menyongsong tahun baru 2026 ya. Kegiatan hari ini ya ada uji kompetensi untuk eselon 2. Ada 19 orang ya. 18 tapi satu diusulkan lagi jadi 19. Ya tentunya harapan dengan hasil uji kompetensi ini gitu, bisa kita melihat ya. Dan tentunya ini mengarah kepada penempatan. Nanti setelah habis ini kita lihat orang ini masih bisa di sini atau kita lihat mana yang lebih tepat. Gitu. Jadi diharapkan dari 19 orang ini bisa dapat mengikuti dengan baik sampai selesai. Gitu ya. Ada 5 pansel, ya yang ketuanya dari Sekda Kota, Pak Jefetel, kemudian ada Pak Sekda TTS, ada Pak Prof Gottlieb ya dari Unkris, kemudian Dr. Christian Liveto dari Undana, kemudian dari Kepala BKD Pak Yusrasi, BKD Provinsi. Jadi sebentar diharapkan hari ini bisa berjalan sampai dengan selesai. Pantauan KLTV News, uji kompetensi ini dilaksanakan secara ketat dan profesional dengan melibatkan 5 orang tim panitia seleksi yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas mumpuni, yakni Jeffrey Pell, Sekda Kota Kupang, Yosrasi, Kepala BKD Provinsi NTT, Dr. Christian Liuveto, Akademisi Undana Kupang, Profesor Dr. Nimrod Neonufa, Akademisi Undana Kupang, serta Seperius Edison Sipa, Sekda TTS. Sebanyak 19 pejabat tinggi Pratama yang mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini, antara lain Nixon Nomleni, Kepala Dinas Sosial, Robi Selan, Kepala Dinas Pariwisata, George Domingus Mela, Kepala Badan Kesbangpol, Dianar Ati, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Johannes Benu, Kepala Bapeda, Yeri Nakamnanu, Kepala BPBD, Bernardus Y. Sunbanu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Christian M. Tleonaen, Kepala Dinas PMD, Denny Nubatonis, Asisten Pemerintahan Setda TTS, Agnes Fobia, Asisten Administrasi Umum Setda TTS, Melianus Olivianus Bernardus Telan, Kepala Dinas PUPR, Musa S. Benu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jacob E. P. Benu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Apolos Banunaek, Kepala Dinas Perhubungan, Jordan Betty, Kepala DPM PTSP, Joni Eben Heizer Payon, Kepala Dinas P2KB, Dr. Ria Carolina Tahun, Kepala Dinas Kesehatan, dan Martelens C. Haliu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan uji kompetensi dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama diikuti 6 peserta, sesi kedua 6 peserta, sesi ketiga 4 peserta, dan sesi keempat 3 peserta. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung fokus, mendalam, dan objektif.
Menariknya di mata para peserta, kegiatan ini terbilang bersifat dadakan karena tidak didahului pemberitahuan resmi sebelumnya. Namun justru disitulah letak strategi kepemimpinan Bupati Edward menguji kesiapsiagaan pejabat publik yang dituntut, siap kapan saja dan di mana saja, sebagaimana tuntutan pelayanan publik yang tidak mengenal waktu dan situasi. Sebelum ujian dimulai, suasana aula BKPSDMD tampak penuh dinamika. Sejumlah pejabat terlihat gelisah, mondar-mandir sambil menenteng map berisi materi uji kompetensi, bahkan duduk serius membaca dan menyiapkan diri. Di sisi lain, sebagian pejabat tampak lebih santai, bercengkrama dengan rekan sejawat, seolah menegaskan kesiapan mental menghadapi ujian kepemimpinan tersebut. Uji kompetensi ini menjadi cermin bahwa birokrasi TTS sedang bergerak menuju pemerintahan berbasis merit, di mana jabatan bukan sekedar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja dan integritas. Dari sinilah arah masa depan birokrasi TTS dipertaruhkan, siapa yang layak bertahan, siapa yang harus berbenah, dan siapa yang siap melompat ke tantangan baru. Dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Polce Lerek, KLTV News melaporkan.